Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ersamayuni, nomor induk mahasiswa 104210003, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin, FA, SH, MH. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum bisnis syariah. Tinjauan umum hukum bisnis syariah ialah hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Islam telah mengatur setiap muslim dalam bekerja bukan hanya sekadar untuk meraih kesuksesan di dunia, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kompilasi hukum ekonomi syariah, dan bisa juga disebut dengan KHS, adalah salah satu bentuk positifisiasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran KHS adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya. Nah, secara keseluruhan, KHS sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan peradilan agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan, baik berkaitan dengan istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHS itu sendiri, yang tak sedikit masih multi-interpretable. Sehingga dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum akibat adanya klausul-klausul yang tidak jelas tersebut. Nah, oleh karena itu, kritik dan penyempurnaan tersebut juga harus dilakukan untuk mengkaji ulang istilah-istilah yang terdapat pada sistem ekonomi berbasis Islam. Yang B, bisnis dalam perspektif Islam, yaitu etika bisnis sangat penting dalam mengatur kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang pebisnis, terutama pebisnis muslim, yang tentunya harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat agama Islam. Etika dalam ekonomi syariah dikenal sebagai etika bisnis Islam. Etika atau juga bisa disebut dengan moral dalam bisnis merupakan buah dari keberhasilan, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu adanya etika dalam berkomunikasi di dalam bisnis. Moralitas yang dijadikan dalam pedoman etika berkomunikasi yaitu yang pertama, fairness atau kejujuran, yang kedua, akurasi atau keakuran informasi, yang ketiga, bebas dan bertanggung jawab, yang keempat, kritik konstruktif, dan yang kelima, adil dan tidak memihak, yang keenam, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis itu merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat, yang bertujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta. C. Hak kepemilikan dan harta dalam perspektif Islam. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, seseorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau bekerja keras. Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Manusia diberi tabiat alamiah, mempunyai kecintaan terhadap harta.
Allah telah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 20 yang artinya, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Adapun dua pokok bahasan yaitu konsep kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, yaitu yang pertama, aspek historis kepemilikan, yaitu sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia mencatat ada 3 sistem ekonomi yang memberikan pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, yang ketiga Islam. Kedua, pembagian kepemilikan dalam Islam, yaitu sebagaimana telah disinggung bahwa manusia memiliki insting untuk selalu berusaha keras mendapatkan kekayaan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, setiap usaha yang melarang atau membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan akan selalu ditentang, karena hal ini berarti menentang fitrah. Islam membagi konsep kepemilikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Nah, kepemilikan individu itu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua, kepemilikan publik atau bisa disebut juga dengan collective property. Nah, kepemilikan publik ini adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Yang ketiga, kepemilikan negara atau bisa disebut juga dengan state property. Kepemilikan negara itu adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah sesuai dengan pandangannya. D. Kerjasama dalam bisnis Islam. Adapun dalam bisnis ada 5 prinsip yang mendasari etika-etika Islam, yaitu yang pertama, unity, yaitu kesatuan. Unity ini adalah merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Yang kedua, equilibrium, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini ialah kebersamaan dan kemoderatan, merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Nah, yang ketiga, free will, yaitu kebebasan berkehendak. Nah, kebebasan di sini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki atau beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Jadi, jika seseorang menjadi muslim, maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Yang keempat, yaitu responsibility, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban merupakan sayyid-qutb, adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Yang kelima, yaitu benevolensi, yaitu kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Mungkin sekian penjelasan materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.